kita coba balik ke indeks kita ya. Nih, IHSG itu loh, dari kemarin laporan keuangan yang keluar yang bagus-bagus, perbankan bagus, terus komoditas bagus, terus rokok aja loh, HMSP aja loh resultnya bagus. Rokok yang dari dulu jadi anak tiri yang dijelek-jelekin aja resultnya bagus. Harusnya market itu bisa centong naik sampai ke 7.300, tapi pada kenyataannya dijadiin taking profit. Nah, ini yang saya nggak suka kondisi market seperti sekarang. Kenapa? Jadi orang-orang itu berasumsi mereka anggapannya IHSG itu nggak bisa naik sampai sustain di atas angka 7.200 sampai akhir tahun. Which is ini kurang 2 bulan lagi. Saya bilang kalau lagi kayak gini lebih enak ya udah kita trading jangka pendek, jangan sampai nyangkut ketika saham big caps itu laporan keuangannya bagus tapi harga sahamnya malah berkata sebaliknya. Itu berarti tandanya kebanyakan orang itu lebih prefer buat trading. Jadi kalau trading jangan sampai nyangkut. Gitu. Iya mas, IHSG-nya ngeprank bener. BTN nih ada yang nanya. BTN dia oke. Dia BTN keluar dari area sideways-nya, saya suka. Ketika dia keluar dari area sideways-nya dia bergeraknya naik. Untuk BTN masuk di harga sekarang masih bagus, atau let's say di harga terendah hari ini dari 1525. Batas stop loss-nya di 1500 ya. Jadi kalau di bawah 1500 nanti kita kita stop loss, kita buyback lagi di 1450, 1460. Itu untuk Bank BTN. Tapi kalau saya lihat sih harusnya dia masih bergerak uptrend lah, walaupun pelan-pelan ya trennya untuk si Bank BTN ini. Kalau teman-teman mau masuk BTN 1525 oke. ESA hari ini koreksi wajar karena 2 hari terakhir dia bergerak uptrend. Nah ini kan dia udah keluar nih, keluar dari area sideways-nya, jebret dia udah. Menurut saya ini masih wajar selama dia tidak tutup di bawah 1035. Jadi kalau teman-teman mau masuk ESA oke, di 1090 lah, 1080, atau yang mau main aman di dekat 1035, Andri belinya di 1050. Andri beli 1050. Kalau tutup turun di bawah 1035, let's say itu 1030 atau 1025, langsung di stop loss. Itu untuk ESA ya. Jadi kita buybacknya nanti di dekat-dekat area support nih, di angka 930 di bawah. Jadi kita asumsikan kalau dia masih bisa bouncing naik, bisa sampai ke 1160. Tapi kalau ternyata dia turun, di cut loss dulu, kita buybacknya di 930 gitu. Bang Danamon, wah Bang Danamon jelek. Dah, kalau teman-teman nyangkut, siapa yang suruh masuk waktu itu? Karena saya nggak pernah kasih rekomend buy Bang Danamon setahu saya ya. Bang Danamon nggak menarik sama sekali. Lebih baik jangan masuk. Kalau ditanya ini Pak berpotensi ribuan, saya bilang enggak. Dia sehari ini jebol support, udah di bawah EMA 20-nya. Kemungkinan dia besok bakal turun lagi. Jangan masuk Bang Danamon kalau yang belum punya. Kalau yang udah punya harusnya kemarin ketika dia 3.400 ke atas harus sudah stop loss gitu. Kalbe Farma, KLBF itu Kalbe Farma secara fundamental saya sangat suka ya. Laporan keuangannya oke, potensial upside-nya juga masih banyak, perkembangan bisnisnya juga masih oke, teknikalnya pun dia masih bergerak uptrend. Kalau teman-teman mau coba mau coba sabar ya, belajar untuk bersabar, at least dipegang sampai 1 bulan deh, sampai Desember nanti. Itu harusnya Bang Danamon, Kalbe Farma itu masih bisa buat teman-teman untuk di hold gitu. Di hold aja, nggak usah ada target jual. Nanti kita lihat di bulan Desember Kalbe Farma performanya gimana. Itu untuk Kalbe Farma ya. Mari jelek. Mari dia masih sideways lah. Dia udah nggak downtrend lah. Saya bilang ini udah nggak downtrend, tapi dia masih sideways. Kalau ditanya mau masuk Mari,
saya lebih baik nunggu dia udah sustain di atas angka EMA 20-nya. Jadi ini kan baru hari ini nih dia ada di atas EMA 20. Kita lihat besok nih. Kalau besok kan Kamis, Jumat, lihat hari Senin dah. Lihat hari Senin kalau ternyata Maria ada di atas EMA 20-nya, baru boleh masuk. Kalau ditanya ketinggalan dong, nggak apa-apa, lebih baik kita telat masuk ketimbang kita keduluan masuk. Karena kalau keduluan masuk kita potensi harga sahamnya masih bisa turun. Kalau telat masuk kan berarti udah konfirmasi nih harga sahamnya lagi naik. Kita join the flow aja. Saratoga gimana bro? Saratoga belum menarik bro. Saratoganya masih ranging lah ya. Ini saya bilangnya ranging di 2320 sampai 2500. Kalau mau masuk Saratoga lebih enak tuh kalau udah patternnya tuh udah kayak gini nih. Nah, dia sudah ada di atas EMA 20, udah nah gitu. Jadi belinya ketika dia udah stabil di atas angka EMA 20-nya. Kalau ini kan udah tapi nggak sampai di atas EMA 20. Jadi ini kita tunggu di atas EMA 20-nya, lihat 3 hari 4 hari, nah naik lagi. Kalau sekarang masuk jangan dulu. Itu untuk Saratoga. Apalagi ya, Tekim, SMGR sama SMBR. Tekim dulu deh ya. Tekim. Saya Tekim menarik sih. Tekim dia udah break resisten di 7.800. Kita lihat besok deh Tekim ya. Tekim kalau besok ternyata dia buangan, berarti dia false breakout, jangan masuk dulu. Tekim dijadiin watchlist dulu, jadi jangan terlalu masuk Tekim. Satunya Tekim apa? SMGR sama SMBR. SMGR selain Indonesia mulai bergerak uptrend ya, mulai oke. Secara teknikal juga oke. Kita dari terima ideas di akhir bulan Oktober kalau nggak salah 25 atau 26 itu kita memberikan rekomendasi beli untuk saham semen, either itu SMGR atau enggak INTP. Karena kita ngelihat secara fundamental untuk di tahun depan sektor semen ini oke. Jadi kita holdnya tuh untuk jangka panjang dengan asumsi SMGR bisa naik 10.000 berapa ya? Saya lupa target fundamentalnya untuk SMGR, untuk INTP 10.100. Tapi kalau misalkan SMGR masih oke, buat teman-teman kalau mau masuk hold aja jangka panjang. Ada yang nanya Indo. Sangat-sangat kayaknya salah deh, ini bukan salah ya, Royal Indo ya. Indo yang ini nggak dulu deh, saya nggak suka Indo. Rangingnya dia di bawah EMA 20, candle shadow candle di atasnya tuh banyak nih. Jadi dia setiap dia mau naik ditarik, setiap mau naik tarik, setiap mau naik tarik, setiap mau naik tarik. Nah, ditarik-tarik terus nih, nggak enak. Saya nggak suka liatnya. Jadi teman-teman kalau mau coba beli Indo, lebih baik saya rekomendasikan beli yang lain. PTBA sama Bumi, oh iya nih, saya baru hari ini loh mendengarkan ada orang, baru sekarang nih mendengarkan orang nanya Bumi. PTBA jangan dulu. Dia bisa aja nutup gap di sini nih. Dia kan ada gap di 396 sampai 3910 sampai 396. Tapi kalau saya lihat pergerakannya si PTBA ini kemungkinan masih bakal ranging di 3700 untuk support paling dekatnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba trading jangka pendek, 1 hari 2 hari mentok 2 hari. Jadi besok masuk ini hari Kamis, mau nggak mau hari Jumat mau hasilnya naik mau hasilnya turun harus dijual. Itu untuk PTBA. Terus Bumi ya, Bumi udah nggak menarik. Bumi udah nggak dulu deh. Masih banyak saham yang lain. Kenapa saya bilang nggak dulu deh? Secara volume kecil dibandingkan dengan waktu yang kemarin dia naik dia turun nih. Secara volume dia kecil, pergerakannya sekarang juga udah mulai ranging. Ini teman-teman ada tukang, kedengeran kan suaranya ya? Kalau kedengeran saya mohon maaf ya, karena kantor Terima Gas sekarang kan mau ekspansi nih. Ekspansi bikin ruang meeting baru sih, bukan ekspansi bisnis.
MTech dulu ya, MTech dan grup Pandin. MTech masih downtrend, saya masih belum berani masuk, walaupun dia sudah ada di atas SMA 20, lebih enak kalau dia sudah ada di angka 1670. Dan Pandin Group ya, apa, PNBN dulu, PNBN masih uptrend, PNLF-nya downtrend, PNBS ya PNBS, PNBN doang sih kalau saya bilang. PNLF-nya enggak, PNBS-nya enggak, PNBN-nya doang kalau teman-teman mau trading ya. Ini saya tegaskan, ini adalah untuk trading. Jadi bukan buat teman-teman yang bilangnya mau trading tapi ketika nyangkut gak mau stop loss. Saya nggak mau. Saya tidak mau mendengarkan komentar-komentar di teman-teman. Saya udah beli PNBN let's say di harga 2.200, 2.300, tapi misal bulan depan tiba-tiba harganya di bawah 2.000, saya nggak cut loss ya. Saya jangan menyalahkan saya kalau bilang PNBN ini buat teman-teman yang berani cut loss kalau ternyata dia turun di bawah 2280 harus cut loss. Masuknya di berapa terserah, pokoknya stop lossnya di bawah 2280. Itu untuk PNBN. Untuk yang grup Pandin yang lain enggak. Raja kayaknya udah selesai deh story-nya. Kok Rana. Nah, Raja udah nggak menarik ya buat teman-teman buat trading. Udah hilang lah momentum dia disebut sebagai salah satu saham beggar karena ini udah akhir tahun dan sudah tidak begitu menarik. Win saya nggak oke. Era, siapa nanya Era nih? Era masih jelek, masih downtrend. Era mau apa? Kalau tanya fundamental, siapa sekarang yang punya iPhone 14? Saya coba tanya, ayo. Di sini yang punya iPhone 14 yang udah beli, mulai apa sih sebutannya, PO ya? PO iPhone 14 siapa coba? Menurut saya sih dari 300 orang yang live yang jawab, saya punya paling cuma 1 orang. Itu nggak ada 1 banding 300, berarti di bawah 1% itu udahan, 0,3% doang. Kalaupun itu ada. Era sekarang cuannya dari mana kalau nggak dari jualan jualan HP. Kondisi market kayak gini, saya punya uang, syukur-syukur saya investasiin, saya punya uang mah buat makan. Kan gitu kan gampangnya. ITMG boleh masuk di harga berapa? ITMG saya jangan dulu lah. Harganya masih tanggung nih ya. Karena ITMG ini turun, tapi masih di sideways. Saya takutnya ini dia jebol sama kayak Adaro. Adaro kan udah jebol, jadi jangan masuk dulu. Kalau ITMG ini masih belum jebol. Kalau mau masuk tunggu aja candle kalau udah hijau. Jadi kalau di harga sekarang, ya mungkin nanti kalau saya kasih rekomendasi itu nggak jauh-jauh dari harga sekarang. Tapi saya nggak suka candlenya hari ini. Saya lebih suka kalau misalkan di sini udah hijau nih, ternyata dia besok open hijau di sini, terus besok lusa hari Jumat open lagi hijau, balik lagi di angka 41925. Kan sama, masuknya tuh kurang lebih di angka 41925 atau 41.900. Tapi saya lebih solid dulu, seenggaknya candlenya itu ngomongin bahwa dia rebound. Kalau sekarang kan dia belum bilang dia rebound, takutnya bakal kayak Adaro, jadi saya nggak berani kasih rekomendasi masuk dulu untuk ITMG. Bull gimana? Akumulasi terus? Ya masih belum oke sih kalau akumulasinya masih panjang kayak gini. Kita tunggu kalau dia udah keluar area sideways saja ya untuk bull. Mungkin yang terakhir ya, energi, wow, energi. Saya bilang wow. Energi mungkin besok ya, mungkin besok dia bakal koreksi. Kalau teman-teman mau masuk energi, lihat dari Senin saja deh. Kemungkinan besok bakal koreksi. Kalau Jumat koreksi lagi, kita lihat dari Senin. Nah, itu untuk energi. Jadi kalau misalkan teman-teman belum masuk, jangan masuk dulu. Kemungkinan dia bakal koreksi soalnya besok. Jadi mungkin hari ini sampai di sini saja live kita.